Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Bella Aprilia Leander dengan NIM 2111759. Di video ini, saya akan menjelaskan materi tentang masalah-masalah di lembaga pendidikan sekolah dasar guna memenuhi nilai ujian tengah semester pada mata kuliah bimbingan konseling dengan dosen pengampu Ibu Febrianti Yuli Satriani SPDI MPD. Pembahasan pertama berkenaan dengan sarana dan prasarana sekolah. Pengertian sarana dan prasarana menurut ketentuan umum Permendiknas atau Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007, sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah, sedangkan prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah atau madrasah. Sarana dan prasarana sekolah sangat penting dalam dunia pendidikan, karena sebagai alat penggerak suatu pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan dapat berguna untuk menunjang penyelenggaraan proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam suatu lembaga dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Nah, perlu teman-teman ketahui, salah satu penyebab terjadinya permasalahan sarana dan prasarana di Indonesia yaitu pemerataan pendidikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pemerataan berasal dari kata dasar rata, yang berarti meliputi seluruh bagian, tersebar ke segala penjuru, sama-sama memperoleh jumlah yang sama. Pemerataan berarti proses, cara, dan perbuatan melakukan pemerataan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemerataan pendidikan adalah suatu proses, cara, dan perbuatan melakukan pemerataan terhadap pelaksanaan pendidikan, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan pelaksanaan pendidikan. Pelaksanaan pendidikan yang merata adalah pelaksanaan program pendidikan yang dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh warga negara Indonesia untuk dapat memperoleh pendidikan. Permasalahan sarana dan prasarana ini sering dijumpai pada daerah-daerah yang terpencil atau pedalaman, seperti pedalaman Kalimantan. Biasanya, keterbatasan sarana dan prasarana ini mulai dari gedung sekolah yang ruangannya tidak layak dipakai untuk mendapatkan suasana belajar yang nyaman dan kondusif. Contohnya, dalam satu gedung sekolah hanya terdapat 2 atau 3 kelas saja. Tidak terdapat ruangan lain seperti perpustakaan, laboratorium, sarana olahraga, sarana belajar, seperti buku paket yang update, serta fasilitas lainnya dan jumlah guru yang sangat terbatas. Situasi seperti itu juga terdapat di daerah perkotaan. Misalnya ada sekolah yang proses belajar dan pembelajarannya dilakukan di bawah jembatan dan lain-lain. Banyak lagi permasalahan sarana dan prasarana di sekolah di Indonesia seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Misalnya adanya infokus di tiap kelas, jaringan internet, atau wireless di sekolah, dan lain-lain. Ke pembahasan selanjutnya tentang masalah-masalah siswa. Siswa di sekolah sebagai manusia individu dapat dipastikan memiliki masalah, tetapi kompleksitas masalah-masalah yang dihadapi oleh individu yang satu dengan yang lainnya tentulah berbeda-beda. Menurut Thohirin, mengungkapkan bahwa siswa di sekolah akan mengalami masalah-masalah yang berkenaan dengan: yang pertama, perkembangan individu. Yang kedua, perbedaan individu dalam hal kecerdasan, kecakapan, hasil belajar, bakat, sikap, kebiasaan, pengetahuan, kepribadian, cita-cita, kebutuhan, minat, pola-pola dan tempo perkembangan, ciri-ciri jasmania, dan latar belakang lingkungan. Yang ketiga, kebutuhan individu dalam hal memperoleh kasih sayang, memperoleh harga diri, memperoleh penghargaan yang sama, ingin dikenal,
memperoleh prestasi dan posisi, untuk dibutuhkan orang lain, merasa bagian dari kelompok, rasa aman dan perlindungan diri, dan untuk memperoleh kemerdekaan diri. Yang keempat, penyesuaian diri dan kelainan tingkah laku. Yang terakhir, masalah belajar. Selanjutnya, pemecahan permasalahan di lembaga pendidikan sekolah dasar. Pemecahan masalah pemerataan pendidikan dapat dipecahkan melalui beberapa cara. Cara-cara tersebut bisa secara langsung pada sarana pendidikan atau pada pelaku pendidikan. Pada sarana pendidikan dapat dilakukan misalnya melalui cara pembangunan gedung sekolah baru di daerah-daerah pinggiran, perbaikan dan penggantian gedung sekolah yang tidak layak pakai, serta pengadaan sistem double shift atau pergantian pagi dan sore untuk penggunaan gedung sekolah agar penggunaannya bisa merata. Demikianlah materi yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.